Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, ada PR katanya ya? Sudah ada yang mengerjakan PR-nya? Silahkan, boleh angkat tangan yang sudah mengerjakan PR. Satu, yang lain belum tahu atau lupa ya, namanya emak-emak ya. Baik, yuk silahkan dibuka surah Al-Baqarah. Sekarang PR-nya mencari surah Al-Baqarah. Barakallahu fiik Mbak, sudah mengerjakan PR, Masya Allah. PR-nya surah Al-Baqarah, cari surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan darah. Ya, silakan dibuka teman-teman. Ayat 222. Ya betul ya Mbak ya? Ya. Mudah ya dihafalnya. Ayat berapa dalam surat Al-Baqarah yang berbicara Allah firmankan masalah darah haid? Ayatnya 222. Ya. Triple ya. Sudah dibuka semuanya? 222. Sampun? Oke, baik. Yuk diperhatikan, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adza. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahidh. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Baik, yuk kita tadaburi bersama. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka tanyakan? Wa yas'alunaka 'anil mahid, bertanya tentang darah haid. Berarti di sini di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah menjelaskan tentang darah haid. Darah haid itu darah apa? Qul huwa adza. Kata Allah, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Ya. Maka fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jauhilah wanita-wanitamu, wanita-wanita kalian pada waktu haid, ya. Wala taqrabuhunna hatta yathurn, dan janganlah kalian mendekati sampai istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian suci. Ya, ini perlu izin saya menjelaskan sedikit teman-teman. Yang dimaksud di dalam ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud janganlah mendekati wanita-wanitamu yang sedang haid, ya, dan dekatilah mereka sampai mereka suci. Itu yang dimaksud adalah adanya larangan hubungan suami istri, adanya larangan hubungan jima, ya.
Namun orang-orang Yahudi dan orang-orang yang selain agama Islam, ya terutama orang-orang Yahudi, mereka mengartikan menjauhi wanita-wanita kalian yang sedang dalam keadaan menstruasi benar-benar dijauhi. Ya, tidak diajak makan, tidak diajak ngobrol, tidak tidur bareng. Ini adalah tafsir yang keliru, ya. Dan agama kita, agama Islam yang mulia ini, ketika memberikan pedoman atau rambu-rambu agar para laki-laki tidak boleh berjima dengan para istri ketika para istri dalam keadaan haid, ini ada banyak hikmah yang terdapat di dalamnya. Ya, coba teman-teman ya yang berprofesi sebagai seorang dokter, apalagi dokter kandungan, atau punya bestie teman ya, mereka diantaranya berprofesi sebagai seorang dokter, coba tanya, apa bahayanya ya seorang wanita yang sedang haid kemudian melakukan hubungan suami istri dengan suami sahnya? Pasti ada bahayanya. Ya. Dan tidaklah kaidah, selalu saya ingatkan, tidaklah sebuah perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, kecuali ada kebaikan untuk hamba Allah dan umat Rasulullah SAW. Dan tidaklah suatu larangan yang ada pada Al-Quran dan hadis, kecuali di situ juga ada kebaikan bagi umat Rasulullah SAW ketika meninggalkannya. Ya. Nah, sekarang fokus kita teman-teman di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuhunna hatta yathurn." Janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka bersuci. Ya. Dan teman-teman, maksud bersuci di sini artinya sudah mandi. Ya, bukan hanya berhenti haid. Ya. Jadi kadang ada yang bertanya, "Ustazah, boleh enggak?" Ya. Kalau ada wanita setelah selesai haid, darahnya sudah nggak keluar lagi, sudah keluar cairan qas'atul bayda, sudah keluar cairan bening, atau sudah juffa, sudah kering, apakah boleh langsung melakukan hubungan suami istri dengan suaminya? Maka kata para ulama tidak boleh. Ya, suci yang dimaksud itu adalah suci ketika dia mandi dulu, mandi junub dulu. Ya, mungkin ada di antara orang-orang yang berpikir mandinya sekalian, gitu ya. Mandi haid dan mandi junub, ya. Tapi ini tidak boleh. Jadi yang dimaksud yathurn di sini suci adalah ketika seorang wanita telah berhenti haid dan mereka mandi terlebih dahulu. Ini harus diperhatikan teman-teman. Ya, karena syubhat itu banyak sekali di media sosial, ya. Dan kita jelaskan kepada anak-anak kita, ya, terutama anak-anak perempuan yang mereka kelak akan menjadi seorang istri, ya, bahwa sesungguhnya yang namanya laki-laki, seorang suami boleh ya melakukan hubungan suami istri dengan istrinya jikalau istrinya sudah berhenti haid dan sudah mandi syaratnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, maka fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka campurilah mereka, artinya bolehnya seorang suami mendatangi istrinya di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Kata para ulama termasuk Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa yang dimaksud min haitsu amarakumullah ini adalah bagian kubul, bukan bagian dubur. Saya jelaskan apa itu kubul, apa itu dubur. Kubul itu adalah bagian kemaluan wanita dari arah depan. Ya. Dubur itu adalah bagian kemaluan wanita dari arah belakang. Itu dubur namanya. Dan agama Islam yang mulia ini memerintahkan bagi seorang suami untuk diperbolehkannya mendatangi istrinya dari arah depan, bukan dari arah belakang. Dan agama Islam yang mulia ini melarang bagi para suami untuk mendatangi istrinya untuk melakukan hubungan suami istri dari arah belakang. Dan ingat, setiap larangan pasti ada manfaat yang akan didapat. Ya, tanya lagi ke dokter, ya apa sih bahayanya kalau ada seorang suami mendatangi istrinya lewat dubur? Ya, pasti ada bahayanya. Ya,
Dan itu bukan ranah saya untuk berbicara di sini. Silakan teman-teman kalau pengen penasaran kenapa kok Allah melarang kita untuk melakukan hubungan suami istri, seorang laki-laki, seorang suami mendatangi istrinya dari arah dubur. Itu silakan dibahas, ya. Dan insya Allah banyak sekali manfaat yang akan didapat manakala kita mau belajar lebih dalam lagi. Termasuk di dalamnya teman-teman, kalau ada seorang suami memerintahkan istrinya untuk mau tunduk patuh, ya, ketika melakukan hubungan suami istri didatanginya dari dubur, maka boleh bagi para istri untuk menolaknya. Ya, kalau kekeh suaminya pengen mendatangi istrinya dari arah dubur, ya. Kok boleh Ustazah? Ini bukan sebuah pengkhianatan, bukan. Karena memang ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hati-hati ya teman-teman. Ya, hati-hati karena maraknya ya penyuka sesama jenis, ya. Naudzubillah summa naudzubillah, semoga Allah jauhkan kita semuanya dari hal-hal yang buruk, anak keturunan kita, orang tua kita, ya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Ya, hari-hari ini kita banyak-banyak berdoa untuk kita, untuk orang tua kita dan anak-anak keturunan kita. Orang-orang yang biasanya memasukkan, mohon maaf, alat kelaminnya dari dubur, itu nanti juga pasti akan meminta kepada istrinya seperti itu. Dan boleh bagi seorang istri untuk menolaknya, ya, karena itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 ini, apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang yang bertaubat, tawabin, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang menyucikan diri. Berarti kalau ada orang yang sudah kelewat batas, ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sangat cinta apabila dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba perhatikan surah Al-Baqarah ini ayat 222 ini teman-teman, apakah di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hitungan hari untuk wanita haid atau tidak? Tidak. Masya Allah. Baik. Di sini ayatnya mujmal. Ya. Di sini ayatnya itu global. Tidak dijelaskan berapa harinya dan juga sampai kapannya, tidak dijelaskan. Maka dari itu Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan sebuah kaidah bahwa darah wanita pada dasarnya ketika seorang wanita keluar darah dari kemaluannya maka terhitung haid. Ya, karena beliau berpedoman dengan ini dasarnya, aslinya. Ya. Jadi nanti teman-teman ketika kita tahu bahwa dasar atau asli darah yang keluar dari wanita itu adalah darah haid, maka pertama kali kita melihat darah dihitungi dulu darah haid. Ya, kecuali dua. Ya, ketika panjenengan melahirkan, setelah melahirkan berarti itu bukan darah haid karena pada pengecualian namanya darah nifas. Ya. Dan untuk masalah nifas ini juga nanti ada pembahasannya. Ya, kalau ada orang keguguran di tengah jalan tuh gimana? Ya, maka Syekh Utsaimin menjelaskan. Ya, nanti ini insya Allah ada babnya sendiri. Dan kalau ada misalnya seseorang keluar darah, ya maka tadi ya dikatakan bahwa darah yang keluar dari kemaluan wanita kalau memang itu adalah darah yang berwarna merah maka dihukumi darah haid dulu. Kecuali kalau memang itu adalah darah penyakit, maka dihukumi dengan darah istihadah. Ya, ini dulu dasarnya dimengerti dulu, dipahami dulu. Sampun? Baik. Sekarang coba cari teman-teman PR yang kedua. PR yang pertama tadi yang mengerjakan hanya satu. Nanti PR yang next ya, insya Allah semua dikerjakan, semua mengerjakan. PR-nya yang kedua adalah coba carikan saya hadis Nabi kita Muhammad SAW yang di situ dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW tentang hari-hari haid. Berapa harinya, adakah Rasulullah SAW menjelaskan bilangan tertentu untuk wanita mengalami masa haid? Cari hadis yang sahih
dari Rasulullah SAW, di mana di situ Rasulullah SAW berbicara masalah darah haid serta bilangannya. Ada darah haid dan ada bilangan di situ. Masya Allah, ini kayak anak kuliah aja nih teman-teman. Udah jadi mahasiswi nih ya. Masya Allah. Coba carikan ya. Baik, kalau ada nanti insya Allah di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Sudah? Baik. Berarti hari ini kita belajar ayatnya dulu. Bahwa di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 222 Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan tentang adadnya. Adad itu tentang bilangannya. Berbeda teman-teman, kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah hari ada bilangannya, coba dibuka surah Al-Mujadilah. Dibuka surah Al-Mujadilah. Saya akan tunjukkan bahwa di dalam surah Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bilangan di sini. Sebentar. Surah Al-Mujadilah ayat 4. Oke. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bilangan begini. Di sini ada bilangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa." Berapa di situ Allah sebutkan bilangan? Syahraini berapa? 2 bulan. Berarti kurang lebih 60 hari. Ada kan bilangan di sini? Kemudian lanjutkan. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Ada bilangan lagi? Berapa di situ? Berapa? 60. Berarti Allah sebutkan bilangan di sini. Ya. Kemudian surah At-Talaq. Nah ini nih banyak bilangan. Surah At-Talaq ayat 4. Ayat 4 lagi. Surah Al-Mujadilah ayat 4, surah At-Talaq ayat 4. Saya bacakan. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. Lihat, teman-teman, surah At-Tahrim ini, surah At-Talaq ini, jikalau teman-teman ada waktu pelajari. Karena ini kaitannya erat dengan masa iddah, kaitannya erat dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita itu sendiri. Ya, di sini di dalam ayat 4 Allah berbicara tentang masalah masa iddah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jikalau terdapat seorang wanita yang sudah tidak lagi mengalami masa haid, ya, dicerai oleh suaminya, atau wanita-wanita yang belum haid, berarti dia kemungkinan besar menikahnya di waktu masih kecil, masih dini, sangat-sangat dini, karena belum datang haid. Kemudian dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya berapa? Di sini ada bilangan berapa? 3 bulan. Nah, kaidahnya teman-teman, kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyebutkan bilangan, tadi bilangan yang sudah kita tahu ada berapa? Ada 3 bulan. Ada 2 bulan. Ada berapa lagi tadi? 60. Maka kita harus mengikutinya. Ya, tidak boleh kita bikin-bikin sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 bulan iddahnya untuk wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya ketika dia tidak mengalami masa haid atau sudah tidak mengalami masa haid. Kemudian kita tambah, andaklah ya kelamaan 3 bulan, 1 bulan aja misalnya. Ya, maka itu tidak boleh. Ya, kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan bilangan-bilangan, maka tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahkan. Ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda tadi tentang masalah darah haid. Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara masalah bilangan di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Maka Syekh Utsaimin mengambil pendapat bahwa tidak ada, kata beliau ya, masa banyak atau sedikitnya bilangan untuk masalah haid ini. Setiap kali wanita melihat darah, kata Syekh Utsaimin, maka wanita ini dihukumi sebagai seorang yang haid.
Kecuali tadi 2, ada pengecualian. Begitu ya, insya Allah sampai di sini paham dulu ya. Kita samakan dulu pemahaman kita. Sudah? Baik. Sekarang kita membahas kitabnya Syekh Utsaimin lagi. Terakhir pembahasannya sampai mana teman-teman? Ciri-ciri menopause sudah selesai. Iya, yang kitabnya Syekh Utsaimin? Oke. Sudah dibahas belum apa hikmahnya haid? Kita hari ini masuk pembahasan masalah darah haid. Belum dibahas atau sudah? Belum. Baik, bismillah. Kita bahas teman-teman tentang darah haid. Dan pendapat yang akan saya kemukakan adalah pendapat yang dinukilkan dari pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Dan saya izin menyampaikan bahwa masalah fikih ini, apapun masalahnya, masalah fikih teman-teman, terutama yang berkaitan masalah fikih, maka pasti teman-teman akan mendapatkan banyak sekali pendapat-pendapat para ulama. Ya, bukan hanya satu. Contoh misalnya tentang masalah darah haid. Ada yang mengatakan darah haid itu minimal sehari semalam, maksimal 15 hari. Nggih mboten? Ada yang mengatakan masalah darah nifas ya, maksimal 40, ada yang mengatakan maksimal 60. Ada yang mengatakan selama dia melihat darah ketika setelah lahir bayi itu, maka tetap dia disebut dengan darah nifas. Maka dari itu teman-teman, saya minta tolong nanti ketika saya menjelaskan pemaparan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, teman-teman boleh memilih mau ikut pendapatnya siapa. Ustazah, saya mau ikut pendapatnya Syekh Utsaimin, silahkan. Saya mau ikut pendapatnya Syekh Sa'di rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan bahwa wanita dihitung haid itu dihitung berdasarkan urf, kebiasaan wanita yang ada di kampungnya. Bahkan Syekh Sa'di mengatakan wanita dihitung kapan dia datang haid, banyaknya, minimalnya atau maksimalnya itu dilihat dari keluarganya. Syekh Sa'di bilang begitu. Ya, keluarganya itu maksudnya dilihat dari kakaknya dulu berapa haidnya, ibunya berapa, keluarga terdekat. Ya. Dan memang subhanallah teman-teman, banyak kita temui ya pada realnya itu kadang siklus haid kita itu tidak jauh berbeda dengan siklus haid ibu kita. Gimana? Siklus haid kita itu tidak jauh berbeda dengan kakak kita, dengan adik kita perempuan. Begitu kan ya? Nah, pendapat Syekh Sa'di ini boleh diambil, silahkan. Atau mungkin teman-teman, Ustazah saya mau ambil pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengatakan darah haid ya minimal adalah 1 hari 1 malam atau 1 kali 24 jam. Maksimal adalah 15 hari. Ya, boleh silakan. Tapi teman-teman ingat bahwa mereka ketika mengatakan pendapat A, Imam Syafi'i mengatakan pendapat A, Syekh Sa'di mengatakan pendapat B, Syekh Utsaimin mengatakan pendapat C. Mereka semuanya ketika berijtihad, mereka beristihad dengan ilmu. Dan apabila dari perkataan-perkataan mereka ada kesalahan, maka kata para ulama dalam bab fikih, maka mereka tetap mendapatkan pahala dari ijtihadnya mereka. Ya, dan sikap kita adalah mengikuti pendapat mana yang kita yakini. Ya, konsisten di dalam pendapat yang kita ambil. Begitu ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang bab haid yang dikemukakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Fi Dammit Tabi'i, ya, kata beliau qala al-muallif rahimahullahu taala al-faslul awal, bab pertama fi ma'na al-haid wa hikmatih. Di dalam masalah haid dan hikmahnya. Al-haid lughatan, saya belum pernah menjelaskan ini kemarin. Sayalan syai' wa jarayanihi, bahwa darah haid secara bahasa itu adalah mengalirnya sesuatu. Sudah. Oke. Kemudian di dalam syarak sudah definisi secara istilahan. Sudah? Damun yuhditsu lil unsa bi muqtada tabi'i biduni sabab. Bahwa darah haid itu adalah darah yang keluar alami dari seorang wanita tanpa sebab. Sudah? Oke, hikmahnya bahwa darah haid itu diantara hikmahnya kenapa seorang wanita ketika dia hamil tidak haid, maka darah haid ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk dijadikan makanan bagi janin. Sudah? Oke. Kemudian fi zamanil haid, sudah belum? Syekh Utsaimin mengatakan al-maqamul awal, adanya macam-macam pendapat tentang masalah haid, pembatasannya sudah saya jelaskan? Sudah, ada berapa? Iya. Fi muddatil haid.
Kapan wanita pertama kali dikatakan dia adalah wanita yang mendapatkan haid? 12 tahun, oke. Sampai 50, pendapat yang kedua. 9 tahun, pendapat yang ketiga. Apa? Tidak ada batasannya. Baik, berarti sudah ya, alhamdulillah. Kemudian ad-dalilur rabi' al-i'tibaru ayil qiyas sahih al-mutaraddad wa anna 'ilal haid yakunu ada. Fa mata wujidal haid fal ada mawjud. Ini udah belum? Pendapat yang keempat, bahwa ketika seorang wanita keluar darah, maka dia keluar darah kotoran. Sudah? Ada berapa pendapat yang jenengan tulis? Iya, itu pembahasan untuk para menopause. Tapi sebelumnya. Sudah? Yang ikhtilaf aqwalul muhaddidin wa tirabiyah fa inna dzalika yadullu ala annahu laysa fil masalati yuhibbul masiri ilaihi wa iya annaha istihadiyah. Yang Syekh Utsaimin mengatakan bahwa masalah pembatasan masalah usia ini tidak perlu kita besar-besarkan. Sudah? Sudah belum? Kayaknya nanti KUY diadakan lomba Ibrahim. Lomba catatan terlengkap. Ya. Masya Allah. Sudah belum itu? Belum? Kemudian yang terakhir, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa agama Islam ini, teman-teman, adalah agama yang Allah Azza wa Jalla mudahkan. Jangan dipersulit, kata beliau. Sudah, dalilnya apa kalau sudah? Ayo. Dalilnya apa? Bahwa agama Islam ini adalah agama yang dimudahkan oleh Allah dan janganlah mempersulit. Surah apa? Ya, katanya sudah. Surat apa teman-teman? Ada? Yuk dibuka surah Al-Hajj ayat 78. Surat Al-Hajj ayat 78. Ini bisa menjadi landasan kita, ya, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak menginginkan kesulitan bagi hambanya. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya, dan juga ditambahkan di dalam hadis sahih, inna dini yusr walan yushadud dinu ahad illa ghalabahu fasaddu wa qaribu wa abshiru. Kata Rasulullah SAW, untuk masalah-masalah agama ini yang ada kaitannya juga dengan haid, maka janganlah kalian mempersulit. Ya. Subhanallah teman-teman, sebelum saya memberikan materi ini kepada teman-teman, saya tuh pernah memberikan materi haid ini juga di Surabaya. Jadi ada dalam satu sesi daurah di Hotel Movenpick apa ya waktu itu ya, tentang masalah haid. Kemudian ada seorang akhwat dari salah satu panitia kajian itu WA saya. Ustazah, saya pernah mengikuti kajiannya Ustadz Fulan berbayar ya tentang masalah darah haid. Katanya di situ itu penjelasannya detail gitu ya. Tapi Ustazah, setelah saya mengikuti kajiannya Ustadz Fulan, ya, justru saya malah jadi bingung, katanya. Karena banyak sekali rumusnya. Katanya banyak sekali rumusnya, harus dihitung, ya. Dan ketika itu saya katakan, terus sekarang gimana? Udah paham belum? Ya. OTW Ustazah, ya sudah, pelajari, ya, pelajari dan konsisten dalam pendapat yang antum ambil. Ya. Jadi memang ada, masya Allah, Allahumma barik, ya, seorang ustadz yang membuka kelas haid, masya Allah, ya, bagi yang mau belajar dengan beliau boleh silahkan. Ya, nanti itu katanya daurahnya itu online dan itu nanti ada prakteknya juga. Ya. Harapannya ketika teman-teman ikut daurah itu, harapannya paham, amalkan. Ya, jangan malah bilang tambah mumet, ya, tambah pusing. Ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ya Allah ini kok bingung ya, banyak rumus begini, ya sudah, kembali ke pendapat yang awal, pendapat yang mengatakan bahwa setiap darah yang keluar dari wanita itu adalah darah haid kecuali darah nifas dan darah istihadah, gitu ya. Baik. Dan agama ini adalah agama Islam yang memudahkan dan tidak dibuat sulit. Baik. Kemudian pembahasan kita hari ini berarti haidul hamil. Sudah belum, Mbak? Ini kayaknya Mbak Evi ini lengkap ini. Haidul hamil. Kalau ada orang hamil kedatangan haid, ada? Sudah belum? Belum yang ini. Oke, hari ini ya. Bismillah. Haidul hamil. Haid yang datang kepada orang yang hamil. Ya, gimana tuh? Syekh Utsaimin mengatakan al-ghalib al-katsir annal unsa idza hamalat inqata'ad dammu anha. Al-ghalib dalam bahasa Arab itu artinya adalah mayoritas. Berarti kebanyakan wanita
ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dirinya untuk hamil, maka kebanyakan wanita tidak mengalami masa haid. Kalau disebutkan mayoritas berarti ada minoritas. Apakah ada wanita yang ketika hamil dia mengalami masa haid? Ada. Ya, termasuk tetangga kami di Yaman, ya anaknya banyak, masya Allah, Allahumma barik 9, ya. Dan beliau itu kalau pas hamil ya keluar darah. Nah, tapi dari sekian banyak teman-teman kami hanya beliau yang mengalami itu. Ya, jamaah di sini ada yang begitu? Boleh angkat tangan? Ada yang waktu hamil keluar darah haid gitu? Ada nggak? Ini belum ada yang angkat tangan, berarti semuanya kayaknya nggak haid. Ya, tapi ada teman-teman. Kenapa? Gimana Mbak? Flek coklat atau merah? Flek berarti bukan merah ya. Kalau teman saya di Yaman tuh merah dia. Dan melihat dari sifat-sifatnya, ketika saya tanyakan itu kan kejadian yang langka gitu lah. Makanya waktu itu saya tanya kepada beliau, yakin nih kamu itu haid? Yakin, karena saya udah tahu sifat-sifatnya. Jadi masya Allah, bagi kita teman-teman, ya harus belajar membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Ya, biasanya bagi teman-teman yang jarang sekali kedatangan darah istihadah, biasanya pendapat yang terkuat itu darah haid. Ya, kecuali kalau memang pada dasarnya wanita itu sering istihadah. Ya, dulu pada zaman Nabi kita Muhammad SAW ada seorang wanita yang dia itu terus keluar darah. Ya, tidak berhenti, darahnya keluar terus, nggak ada masa berhentinya. Waktu itu beliau merasa kok darahnya keluar terus. Maka kata Rasulullah SAW, namanya Hamna ya. Maka kata Rasulullah SAW berarti itu darah istihadah. Dan kejadiannya juga unik. Ya, tidak banyak para sahabiah yang mengalami hal tersebut. Ya, jadi wanita yang hamil ketika keluar darah haid itu ada, tapi tidak banyak. Catat ini kaidah ini. Ya, karena nanti ketika teman-teman ya misalnya melihat ada kejadian ada wanita yang lagi hamil kemudian curhat ke teman-teman, ya kok saya mengalami seperti darah haid keluar, ya berarti memang haid. Ya, karena ada. Ya, baik. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahmad bin Hanbal beliau berkata, masya Allah, Imam Ahmad ini beliau masya Allah seorang ulama yang mau belajar tentang masalah darah haid. Ya masya Allah. Kata beliau, innama ta'arrafun nisa al-hamil bin qita'id dam. Kata Imam Ahmad, saya mengetahui bahwa wanita hamil itu biasanya inqata'ad dam, ya terputusnya darah. Maksudnya berarti tidak mengalami masa haid. Idza ra'atil hamilud dam fa in kana qabla al-wa'd bi zamanin yasir kal yaumi aw ats-tsalatsa wa ma'ahu talq fa huwa nifas. Wa in kana qabla al-wa'd bi zamanin katsir aw qabla al-wa'd bi zamanin yasir lakin laysa ma'ahu talq fa laysa binifas. Lakin hal yakunu haidun tasbutu lahu ahkamul haid aw yakunu damun fasad la yahkumu lahu bi ahkamil haid. Lihat teman-teman, kata Imam Ahmad, kata beliau, seorang wanita kalau dia lagi hamil terus dia keluar darah, maka keluar darahnya ini berdekatan dengan masa-masa HPL atau enggak? Ya. Kalau dia keluar darah berdekatan dengan masa melahirkan, sehari sebelum masa melahirkan, 2 hari sebelum masa melahirkan, disertai dengan kontraksi, tapi bukan kontraksi yang palsu, kontraksi yang terus-menerus sakit, ya. Dan setelah itu lahirlah seorang bayi, kata Imam Ahmad, maka darah yang keluar sehari sebelum melahirkan disertai dengan sakit kontraksi, kata Imam Ahmad, maka itu dinamakan dengan darah nifas. Ya, syaratnya apa? Syaratnya diikuti dengan kontraksi yang asli, bukan yang palsu. Tetapi, nah ini kaidah yang memang masya Allah ya. Ini kaidah yang harus kita tulis karena nanti bakal ada perempuan-perempuan yang bingung gitu ya. Tetapi kata Imam Ahmad, kalau ada seorang wanita di masa hamilnya dia keluar darah dan masa melahirkannya itu masih jauh, ya kan alhamdulillah zaman sekarang sudah bisa ya ketahuan kapan HPL-nya. Ya, masih usia 7 bulan kok keluar darah, ya. Maka kata Imam Ahmad, apalagi tidak disertai dengan kontraksi, maka kata Imam Ahmad itu bukan darah nifas, tapi itu bisa kemungkinannya 2, kemungkinan darah haid atau kemungkinan darah istihadah. Ya. Jadi kemungkinan bukan darah nifas itu besar,
Dan kemungkinan yang selanjutnya adalah darah haid atau darah istihadah. Ya. Baik. Fi hadza khilaf baina ahlul ilm. Wasab, dan para ulama juga banyak berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah itu terhitung darah nifas atau bukan ketika seorang wanita keluar darah sebelum melahirkan? Karena para ulama mengatakan yang namanya keluar darah nifas itu disebut nifas kalau dia setelah melahirkan. Ya, para ulama bersepakat teman-teman, ya ini boleh dicatat. Ulama sepakat darah yang keluar setelah wanita melahirkan anaknya maka itu disebut darah nifas. Itu sepakat, ijma' ulama, kesepakatan ulama. Tidak ada yang berbeda dalam hal ini. Yang banyak berbeda para ulama adalah darah yang keluar sebelum melahirkan. Itu dihitungnya nifas atau bukan? Nah ini ulama banyak berbeda pendapat dalam hal ini. Wassawab, kata Syekh Utsaimin, wassawab, dan yang benar adalah annahu haid idza kana 'ala al-wajhi al-mu'tad fi haidha li'anna al-aslu fihi ma yusibu al-mar'ati min ad-dam annahu haid. Lihat, Syekh Utsaimin menekankan kembali. Kata Syekh Utsaimin, darah yang keluar sebelum masa-masa melahirkan bagi seorang wanita yang hamil, kata Syekh Utsaimin, adalah darah haid. Manakala memang sudah waktunya wanita ini mengalami masa-masa haid. Kan biasanya ada tuh wanita yang sudah paham mu'tad itu kebiasaannya. Kalau ada seorang wanita hamil, dia selama hamil tuh datang haid. Ya, berarti ketika keluar darah haid sebelum melahirkan dan itu di masa-masa dia memang kebiasaan haidnya, maka kata Syekh Utsaimin itu adalah darah haid. Masya Allah. Ini baru sampai sini aja masih konsentrasi teman-teman. Boleh minum. Tapi bisa dipahami nggih? Insyaallah. Kenapa Syekh Utsaimin berpendapat demikian teman-teman? Karena Syekh Utsaimin mengatakan li'annal asl, karena aslinya dam yusibul mar'a minad dam. Karena aslinya seorang wanita ketika dia keluar darah annahu haid, maka itu aslinya wanita keluar darah itu haid aslinya. Idza lam yakun lahu sabab yamna'u min kaunihi haidan wa laysa fil kitabi was sunnah ma yamna'u haidul hamil. Kata Syekh Utsaimin, masyaallah Syekh Utsaimin itu cerdasnya luar biasa. Ya, beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya, beliau sudah meninggal dunia teman-teman, tapi masyaallah ilmu-ilmu beliau itu menyebar luas ya ke seluruh penjuru dunia. Ya, bahkan dulu waktu kami di Yaman, kitab-kitab yang direkomendasikan oleh para syekh kami itu baca kitabnya Syekh Utsaimin. Ya, kata beliau mudah untuk dicerna. Kata guru-guru kami, kitab-kitabnya Syekh Utsaimin itu bahasanya mudah untuk dicerna, apalagi bagi orang ajam, apalagi bagi orang non-Arab seperti kami. Ya, jadi banyak sekali teman-teman. Beliau Masya Allah seorang ulama yang banyak menuliskan karya-karya luar biasa, Masya Allah. Dan ada beberapa video ya yang saya dapatkan juga Syekh Utsaimin mengajar, Masya Allah. Dan itu bisa kita ambil faidahnya dari liqaul maftuh. Jadi Syekh Utsaimin itu kadang juga beliau membuka sebuah halaqah di mana ada tanya jawab dan itu biasanya direkam. Boleh oleh Syekh Utsaimin direkam dan di-share di YouTube banyak gitu. Jadi itu juga bisa cara kita untuk belajar agama. Ya. Belajar dari pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Utsaimin dan belajar dari cara bagaimana Syekh Utsaimin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Gitu ya. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, lihat teman-teman, Masya Allah kecerdasan beliau, Masya Allah, Allahumma barik rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburnya Syekh Utsaimin menjadi taman dari taman surganya Allah, menjadikan apa yang beliau tulis sebagai ilmu jariyah, ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya terus menerus mengalir kepada beliau. Baik, amin, Allahumma amin. Syekh Utsaimin mengatakan, kata beliau, subhanallah, terhitung seorang wanita yang hamil ketika dia keluar darah, apalagi keluar darahnya di masa-masa dia haid, maka dinamakan dengan darah haid karena kata Syekh Utsaimin walaysa fil kitabi was sunnah, karena tidak ada satupun kata beliau dalil. Wah, ini nanti jadi jawaban dari PR. Tidak ada satupun dalil dari kitab maupun sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah hadis ya yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ma yamna'u haidul hamil. Ya, kata Syekh Utsaimin enggak ada saya temukan baik itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW satu ayat atau satu hadis pun yang melarang adanya larangan wanita itu yang hamil itu haid. Enggak ada. Enggak ada tuh disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis yang menyebutkan bahwa
wanita hamil itu tidak haid, itu nggak ada. Masya Allah. Dan beliau itu kuat dalam istinbat, teman-teman. Ya, Syekh Utsaimin itu Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau kalau lagi mengambil sebuah hukum, beliau tuh kuat. Ya, cara mengambil hukumnya tuh Masya Allah keren banget. Masya Allah. Ini kan sesuatu yang kita tuh jarang terpikir sampai ke sana. Oh iya ya, kan nggak ada juga dalam Al-Quran, dalam hadis ya bilangan tertentu untuk masalah haid. Nggak ada juga di dalam Al-Quran ataupun hadis yang mengatakan bahwa wanita hamil itu tidak haid sama sekali. Tidak ada. Ya, baik. Wa hadha huwa madhhabu Malik wa Syafi'i wa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala fil ikhtiyarat safha 30 wa hakahu al-Baihaqi riwayatun an Ahmad bal haka annahu raja'a ilayhi. Wa ala hadha fa yathbutu li haidil hamil ma yathbutu li haid ghairil hamil illa fi mas'alatain. Ingat teman-teman. Wah, ini kita belajarnya lebih dalam lagi nih. Disebutkan kata Syekh Utsaimin ini adalah pendapat yang diambil oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Berarti Imam Abu Hanifah tidak masuk di dalamnya. Imam Ahmad tidak masuk di dalamnya. Ya. Dan beliau mengatakan wa hadza fayathbutu li haidil hamil. Kata beliau, dari sini kita bisa belajar, dan ini pendapat yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa seorang wanita yang hamil itu bisa saja haid kecuali di dua masalah. Catat ini baik-baik. Masalah apa nih? Yang pertama adalah masalah tolak. Tolak itu perceraian. Dan ada loh teman-teman, di dalam Al-Quran itu surah yang dinamai ya surah At-Talaq. Ya, itu juz berapa? Boleh dibuka. Tadi yang saya baca juz berapa At-Talaq? Juz 28. Ya. Dan ini kaitannya erat dengan kasus-kasus perceraian. Ya, baik. Syekh Utsaimin mengatakan fayahrumu talaq. Diharamkan seorang laki-laki untuk menceraikan istrinya man talzamaha iddah halul haid fi ghairil hamil. Wala yahrumu fil hamil. Lihat teman-teman, ada perbedaan. Seorang laki-laki dilarang menceraikan istrinya ketika dia sedang haid tapi tidak hamil. Gimana bahasanya? Dan dibolehkan bagi seorang laki-laki wala yahrumu fil hamil menceraikan seorang istri ketika dia sedang hamil. Paham sampai di sini? Saya ulangi lagi. Syekh Utsaimin menyebutkan, bismillah ya, semoga Allah berikan kepahaman kepada kita. Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa seorang laki-laki, seorang suami, dilarang bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya ketika istrinya sedang haid dengan syarat dia tidak hamil. Ya. Jadi intinya nggak boleh menceraikan istri ketika haid, gitu kan ya. Tetapi dibolehkan bagi seorang suami menceraikan istrinya ketika dia hamil, boleh. Ya. Berarti dari sini kata Syekh Utsaimin li'anna talaq fil haid fi ghairil hamil mukhalaf liqaulihi ta'ala fatalliquhunna li'iddatihinna amma talaqul hamil halul haid fala yukhalifu. Kata Syekh Utsaimin dalam surah At-Talaq, lagi-lagi surah At-Talaq ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatalliquhunna li'iddatihinna." Kata Syekh Utsaimin, ya, ketika kalian menceraikan istri-istri kalian, maka jangan lupa hitung masalah iddahnya. Ya. Dan masalah iddah ini kaitannya bukan dengan hamil, tapi kaitannya dengan masa suci ketika wanita ini haid. Ayo, lebih dalam lagi tuh. Jadi gini, teman-teman. Wanita ketika dicerai oleh suaminya, maka iddahnya berapa? Masih haid. Ayo. Wanita yang dicerai oleh suaminya, bukan menggugat cerai, bukan khulu, tapi dicerai oleh suaminya. Masalah fikih ini. Dan dia masih mengalami masa haid, iddahnya berapa? Oke, 3 kali. Ada yang mengatakan 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali sucian. Berarti ini kan ada kaitannya dengan haid. Nggih mboten? Oke. Tapi kalau ada seorang laki-laki, seorang suami menceraikan istrinya ketika hamil, iddahnya kapan? Sampai kapan? Sampai lahir. Tidak ada kaitannya dengan masalah haid. Berarti kata Syekh Utsaimin, artinya kata beliau, dibolehkannya seorang suami ketika dia mendapati istrinya sedang haid dan dia juga hamil untuk menceraikannya. Paham sampai di sini ibu-ibu? Karena tidak berbeda, tidak ada
yukhalif, tidak ada di sini perbedaan antara ayat dengan wanita ini. Ya, wanita yang lagi hamil, otomatis kan yang dipegang itu hamilnya, bukan haidnya. Iya enggak ibu-ibu? Dan untuk wanita-wanita yang sedang hamil dibolehkan di dalam Al-Quran untuk dicerai. Iddahnya sampai kapan? Iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Gak ada kaitannya tentang haid. Berarti kata Syekh Utsaimin ini menunjukkan bahwa sesungguhnya seorang laki-laki dia boleh menceraikan istrinya ketika dia sedang masa-masa hamil. Pernah ibu-ibu mendapati, saya pernah punya jamaah yang beliau bercerita kepada saya sambil nangis-nangis, ya beliau lagi dalam keadaan hamil, kemudian diceraikan oleh suaminya. Ya berarti ini boleh, ada. Ya baik. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, lianna man talaqal hamil faqad talaqaha li'iddatiha. Barang siapa yang ditolak, dicerai ketika hamil, berarti dia sudah jelas iddahnya sampai melahirkan. Sawaun kanat haidon am tahiron. Baik itu seorang wanita ini sedang dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid. Karena iddahnya udah jelas, bukan lagi pakai hitungan haid, tapi hitungannya setelah dia melahirkan. Lianna iddataha bil haml, walidzalika la yahrumu alaihi talaqiha ba'da al-jima' bi khilafi ghairiha. Ya masyaallah. Baik, dan tidak ada larangan di dalam hal ini ketika seorang suami misalnya ya mencerai istrinya setelah dia melakukan hubungan suami istri. Ya di masa dia wanita ini hamil. Ya, baik. Yang kedua, teman-teman, ya ini pengecualian orang laki-laki boleh menceraikan istrinya ketika dia sedang suci atau sedang haid tapi dalam kondisi hamil, gitu ya. Kesimpulannya kan begitu. Ya. Yang kedua adalah iddatul hamil la tanqadi illa biwad'il hamil, biwad'il hamil. Yang kedua kata Syekh Utsaimin, iddatul hamil, masa iddah bagi orang-orang yang hamil yang dicerai oleh istrinya itu tidaklah berlaku masanya sampai dia melahirkan bayi. Sawaun kanat tahidu amla, baik itu wanita ini dia haid atau tidak. Liqaulihi ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. Ini teman-teman, ini dalam surah At-Talaq lagi ayat 4. Ya, Allah berfirman bahwa wanita-wanita yang sedang hamil apabila dia ditolak, dicerai oleh suaminya, maka iddahnya sampai dia melahirkan. Masya Allah. Ya, ini PR nih teman-teman, belajar lagi mentadabburi surah At-Talaq. Dan ini banyak kaitannya, berkaitan dengan hukum-hukum wanita terutama. Ya, surah At-Talaq, surah An-Nur, surah Al-Ahzab itu bagus dipelajari. Ya, baik. Sudah? Baik, insya Allah kita selesai di bab 2. Selesai teman-teman di bab 2. Hari ini selesai insya Allah untuk wanita-wanita yang hamil tapi dia mengalami masa haid. Kita belajarnya pelan-pelan aja kali ya. Yang penting paham dulu. Baik, coba saya cek ya. Saya mau tanya ke teman-teman. Mbak yang pakai kerudung coklat. Ya aduh, deg-degan aku ngimpi opo semalam. Ya. Baik, Mbak siapa namanya? Ya, enggak apa-apa toh saya tanya. Ya, alhamdulillah. Mbak, dari pelajaran hari ini Syekh Utsaimin menyebutkan apakah ada bilangan tertentu untuk minimal dan maksimal haid? Enggak, sesuai pemahaman yang jenengan aja. Enggak usah lihat catatan. Hah? Tidak ada. Dalilnya ada di mana? Al-Baqarah ayat gampang ya, Al-Baqarah ayat 222. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Ini banyak-banyak berdoa semoga tidak kena tunjuk ya. Justru yang begini nih saya tunjuk malah. Oke, siapa ya? Sampingnya Ustazah Konita. Ini Ustazah Konita bukan ya? Bukan. Ya Ustazah Konita. Sampingnya. Ya, oke. Mbak, dari pelajaran hari ini Syekh Utsaimin menyebutkan apakah boleh seorang wanita yang haid dan dia dalam keadaan hamil diceraikan oleh suaminya? Tunggu mbaknya. Boleh enggak? Haid, lagi keadaannya lagi hamil, apakah boleh diceraikan oleh suaminya? Hah? Tuh deg-degan kata mbaknya ya. Tapi wanita ini kondisinya wanita ini dia hamil juga keluar darah haid. Boleh dicerai enggak? Tunggu, sabar. Bentar. Boleh. Kenapa boleh? Karena dia hamil. Kenapa kalau hamil?
Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, bagus jawabannya. Masya Allah. Nih deg-degan ini. Pak Ustazah nggak bilang di grup kalau ada pertanyaan gitu ya. Oke, satu lagi ya. Kanan sudah, tengah sudah, kiri. Ini kiri ini panitia semua, saya bingung. Mana ya? Baik, jenengan panitia bukan? Iya, jenengan yang nengok. Ya, bukan panitia kan? Atau panitia? Kasihan kalau saya mau nunjuk panitia. Panitia itu udah dari kemarin udah rempong. Pesan snack, ya nyiapin tirai, udah jangan bebani mereka. Sudah cukup ya. Ya, oke Mbak. Siap. Pertanyaannya ya. Deg-degan katanya ya. Baik. Pertanyaannya adalah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan jikalau ada seorang wanita yang dia keluar darah di masa hamil ya, dan keluar darahnya itu tidak disertai dengan kontraksi, apakah ini disebut darah haid atau bukan? Apa Mbak? Bisa darah haid, bisa darah istihadah. Masya Allah. Kalau dia datangnya di kebiasaannya mendapatkan haid, maka hitungannya darah haid. Tapi kalau bukan di kebiasaan dia haid dan itu menunjukkan ciri-ciri darah istihadah, maka dia mendapati sebagai wanita mustahab atau seorang wanita yang terkena darah istihadah. Dan teman-teman ya, terima kasih Mbak, jazakillah khair, barakallahu fiik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, kalau ada seorang wanita terkena darah istihadah, yang mengalami masa istihadah, maka wajib baginya salat. Ya, gimana Ustazah, darahnya keluarnya banter? Yo ditahan ya dengan pembalut sebisa mungkin. Ya, tapi kalau seandainya ketika sholat itu ngalir darahnya, ya itu nggak apa-apa, maafu, Allah maafkan. Ya, kan nggak mungkin teman-teman, seorang wanita yang keluar darah deras sekali sudah semampunya untuk menahan darah tersebut tidak keluar, kemudian di tengah-tengah dia membatalkan sholat, itu suatu hal yang berat bagi dia. Ya, maka dalam hal ini boleh. Yang jelas sebelum sholat dia ganti pembalut. Ya, dan bagi wanita-wanita yang terkena teman-teman, ya keluar darah istihadah begitu deras dan tidak berhenti-berhenti, ini wanita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia menerima dengan baik, maka sesungguhnya ya wanita ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, kenapa? Karena kan ini kejadian langka gitu loh. Wanita ya keluar darah istihadah terus menerus sampai banyak dan dia bisa menerimanya gitu. Ya. Apakah suaminya boleh berjima dengannya? Boleh. Ya. Tapi sungguh juga ya. Pertanyaannya ya, kalau darah istihadah apakah suaminya masih mau gitu kan ya? Kalau dalam agama Islam boleh enggak seorang suami menggauli istrinya ketika dia istihadah? Boleh. Ya, tidak haram, boleh, silakan. Tapi masalahnya mau enggak suaminya? Apalagi suaminya tipe yang takut melihat darah. Ya, saya jadi ingat tuh teman-teman. Ya, saya ketika melahirkan Aisyah zaman dulu di Yaman tuh, ya itu sudah oke tuh. Kalau nggak boleh masuk menemani istrinya di Yaman tuh begitu ketat ya. Jadi suami di luar aja. Udah bapak ikut mendoakan istrinya aja. Biar istrinya sama kami katanya dokter perempuan waktu itu ya. Itu udah bagus tuh, Masya Allah. Lah, ketika melahirkan putra kami di Jogja yang ketiga, ya, itu malah kata tim medisnya, bapak silahkan, kalau mau menemani istrinya, dipersilahkan. Ya, suami saya waktu itu masuk, ya, dan ketika sudah saatnya saya melahirkan, dicari oleh perawatnya, ya, mana tadi suaminya? Sembunyi di bawah kolong. Ya, katanya takut darah gitu ya. Jadi ngeri gitu kalau lihat darah tuh rasanya tuh geli gitu ya. Masya Allah, itu ada memang laki-laki model begitu. Ya, jadi kalau ada wanita yang terkena darah istihadah, ya maka itu adalah ujian bagi wanita ini. Apalagi darah istihadahnya itu tidak berhenti-berhenti dalam kurun waktu yang lama, gitu ya. Baik, teman-teman, insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang ini nih, yang penting lagi nih. Fi tawari' 'alal haid. Ya, di sini nanti ada kata Syekh Utsaimin ziyadah au naqs. Ini yang banyak sekali ditanya oleh para wanita. Kalau haidnya itu mengalami masa-masa bukan seperti biasanya
biasanya 7 jadi 9, biasanya 7 jadi 5. Ziyadah wa naqs. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Al-Faslus Salis, bab yang ketiga. Pelan-pelan ya teman-teman ya. Nanti insya Allah ya, semoga dengan kita belajar pelan-pelan ini, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepahaman kepada kita dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.